Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabbi Mulyadi, NIM 19073026, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Tujuan dalam pembuatan video ini adalah untuk memenuhi suatu ujian akhir semester mata kuliah sensor dan transducer dengan dosen pengampu Bapak Rifdar Darmon SPD MPDT. Baiklah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu sensor pada mobil, yaitu oksigen sensor. Baiklah, langsung kita bahas. Pertama yaitu penjelasan fungsi oksigen sensor. Fungsi sensor oksigen adalah untuk mendeteksi jumlah oksigen dalam gas buang dan mengirim sinyal ke unit kontrol mesin atau UCM. Unit kontrol ini akan mengatur campuran bahan bakar udara ke tingkat yang optimal. Perihal kerusakannya, sensor oksigen bisa dilihat dari bau asap knalpot yang keluar. Aplikasi atau penerapan sensor oksigen yang paling umum adalah untuk mengukur konsentrasi gas buang oksigen untuk mesin pembakaran internal dalam mobil. Sensor oksigen pada mobil terdiri dari dua bagian, heater atau pemanas dan bagian sensor itu sendiri. Oleh karena itu, oksigen sensor memiliki 4 kabel, 2 kabel untuk heater dan 2 kabel lagi untuk sensor. Selanjutnya yaitu penerapan oksigen sensor. Sensor oksigen diterapkan untuk membantu menentukan secara real time apakah rasio udara dan bahan bakar dari mesin pembakaran kaya atau ramping. Karena sensor oksigen terletak di aliran gas buang, mereka tidak secara langsung mengukur udara atau bahan bakar yang memasuki mesin. Tetapi ketika informasi dari sensor oksigen digabungkan dengan informasi dari sumber lain, dapat digunakan untuk secara tidak langsung menentukan rasio udara dan bahan bakar. Injeksi bahan bakar yang dikendalikan umpan balik lob tertutup memvariasikan output injektor bahan bakar sesuai dengan data sensor waktu nyata daripada beroperasi dengan peta bahan bakar atau lob terbuka yang telah ditentukan sebelumnya. Selain memungkinkan injeksi bahan bakar elektronik bekerja secara efisien, teknik kontrol emisi ini dapat mengurangi jumlah bahan bakar yang tidak terbakar dan oksida nitrogen yang memasuki atmosfer. Bahan bakar yang tidak terbakar adalah polusi dalam bentuk hidrokarbon yang terbawa udara. Sedangkan oksida nitrogen atau NO gas adalah hasil dari suhu ruang pembakaran yang melebihi 1300 Kelvin. Karena udara berlebih dalam campuran bahan bakar sehingga berkontribusi terhadap kabut asap dan juga hujan asam. Selanjutnya yaitu sistem akuisisi data oksigen sensor. Sistem akuisisi data mengkonversikan besaran fisik sumber data ke bentuk sinyal digital dan diolah oleh suatu komputer. Pengolahan dan pengontrolan proses oleh komputer memungkinkan penerapan akuisisi data dengan software. Konfigurasi sistem akuisisi data dapat dilihat dari banyaknya transducer atau kanal yang digunakan, kecepatan pemrosesan data, dan letak masing-masing komponen pada sistem akuisisi data. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik oksigen sensor. Sensor pemanas oksigen memiliki karakteristik di mana voltase output berubah tiba-tiba di sekitar rasio udara dan bahan bakar stoichiometrik. Ini digunakan untuk mendeteksi konsentrasi oksigen dalam gas buang dan memberikan umpan balik ke ECM untuk mengontrol rasio bahan bakar dan udara. Pada saat rasio udara dan bahan bakar menjadi kecil, konsentrasi oksigen dalam gas buang pun akan ditambah, dan sensor pemanas oksigen akan menginformasikan ke ECM dalam kondisi kecil atau voltase rendah, yakni kurang dari 0,45 volt. Pada saat rasio udara dan bahan bakar menjadi lebih besar dari rasio udara dan bahan bakar stoichiometris, konsentrasi oksigen dalam gas buang akan dikurangi. Kemudian bagian sensor pada pemanas oksigen akan menginformasikan ke ECM dalam kondisi angka yang kecil atau voltase tinggi, yakni lebih tinggi dari 0,45 volt.
Selanjutnya yaitu tentang prinsip kerja oksigen sensor. Fungsi heater pada oksigen sensor adalah sebagai pemanas pada sensor oksigen. Saat panas yang diberikan heater mengenai secara langsung pada alumina dan zirkonia pada bagian sensor, maka akan bisa mempercepat aktivasi sensor. Heater atau bagian pemanas pada oksigen sensor dikontrol oleh ECM. Pada saat volume udara intake rendah, temperatur gas buang rendah, arus listrik mengalir ke heater untuk memanaskan sensor untuk memfasilitasi akurasi deteksi konsentrasi oksigen. Secara umum, pada kendaraan dengan sistem injeksi memiliki 2 buah sensor oksigen yang terpasang di knalpot. Tapi ada juga yang hanya terpasang satu, yaitu mobil-mobil harian terutama pabrikan Jepang. Nah, lebih detail lagi, sensor oksigen yang terpasang sebelum catalytic converter biasanya disebut sensor nomor 1, sedangkan sensor yang terpasang setelah TWC atau three-way catalytic converter disebut oksigen sensor nomor 2. Bicara soal fungsi, three-way catalytic converter berfungsi untuk mendapatkan kecepatan pemurnian yang tinggi dari komponen karbon monoksida atau CO, hidrokarbon atau HC, dan nitrogen oksida atau NOx dari gas buang hasil pembakaran mesin. Agar penggunaan three-way catalytic converter lebih efisien, rasio udara dan bahan bakar harus dikontrol secara presisi sehingga rasionya mendekati rasio udara dan bahan bakar stoichiometrik. Selanjutnya yaitu identifikasi sensor oksigen. Berdasarkan hasil identifikasi, penyebab sensor oksigen rusak yaitu endapan karbon hasil pembakaran yang menempel pada sensor. Posisi sensor oksigen biasanya berada di bagian pipa knalpot. Nah, teruskan sensor oksigen biasanya diakibatkan dari kotoran yang mengendap di elektroda inti sensor oksigen. Kotoran atau sisa gas bahan bakar yang terus menempel di sensor lama-kelamaan akan membuat bacaan sensor oksigen menjadi kacau. Ini bisa diakibatkan oleh sisa pembakaran yang tidak sempurna atau bahkan kualitas bahan bakar yang kurang bagus. Selanjutnya yaitu pengukuran sensor oksigen. Cara diagnosa oksigen sensor. Jika oksigen sensor mengalami kerusakan, maka ECU akan menyalakan lampu cek engine untuk memberikan peringatan bagi pengemudi. Kode kerusakan yang tersimpan di dalam memori ECU dapat dibaca dengan menggunakan alat diagnosa atau scan tool. Pada beberapa mobil dapat dibaca secara manual dengan beberapa metode. Jika kode DTC mengarah pada kerusakan oksigen sensor, maka harus dilakukan pemeriksaan secara teliti agar dapat menentukan apakah oksigen sensor perlu diganti atau tidak. Berikut ini adalah beberapa metode pemeriksaan dan bagian yang harus diperiksa untuk memeriksa kinerja oksigen sensor, yaitu sirkuit kelistrikan, standby operation, short circuit ke ground ECU, short circuit ke plus baterai, kabel putus, dan usia pakai oksigen sensor. ECU menggunakan bentuk sinyal frekuensi untuk mendiagnosa sinyal dari oksigen sensor. Untuk melakukan hal tersebut, ECU akan melakukan perhitungan data-data sebagai berikut. 1. Nilai tegangan maksimum dan minimum yang dihasilkan oleh oksigen sensor. 2. Waktu antara periode positif dan negatif. 3. Parameter kontrol setting campuran kurus dan kaya. 4. Batas pengaturan untuk pengaturan lambda. 5. Tegangan sensor. 6. Durasi periode. Selanjutnya, cara menetapkan nilai maksimum dan minimum oksigen sensor. Saat mesin dihidupkan, nilai minimum dan maksimum yang tersimpan di ECU akan dihapus. Selama mesin dihidupkan, maka nilai minimum dan maksimum akan terbentuk di dalam wilayah beban dan kecepatan yang telah ditentukan untuk keperluan diagnosa. Perhitungan antara periode gelombang positif dan negatif.
Jika tegangan yang dihasilkan oleh sensor melebihi batas pengaturan, maka pengukuran periode antara gelombang positif dan negatif akan dimulai. Jika tegangan sensor di bawah batas pengaturan, maka time measurement dihentikan. Waktu antara mulai dan berakhirnya time measurement diukur sebagai counter. Selanjutnya yaitu analisis oksigen sensor. Berikut hasil analisis kondisi oksigen sensor. 1. Berubah warna kehijauan. Penyebabnya adalah terjadi kebocoran antifreeze yang masuk ke dalam ruang bakar. Tindakan yang harus dilakukan: ganti oksigen sensor, periksa kondisi blok mesin, silinder head, intake manifold, dan head gasket dari keausan atau retak. Yang kedua, oksigen sensor berwarna kehitaman. Penyebabnya adalah konsumsi oli mesin berlebihan. Tindakan yang harus dilakukan: periksa valve guide dan seal. 2. Ganti oksigen sensor. Yang ketiga yaitu oksigen sensor berwarna kecoklatan. Penyebabnya adalah campuran udara dan bahan bakar terlalu kaya. Tindakan yang harus dilakukan adalah periksa full pressure dan ganti oksigen sensor. Yang keempat, terjadi perubahan warna merah dan putih pada oksigen sensor. Penyebabnya adalah bahan bakar memakai aditif. Tindakan yang harus dilakukan: jangan gunakan full aditif dan ganti oksigen sensor. Dan yang terakhir adalah kabel oksigen sensor rusak. Penyebabnya yaitu tekanan berlebihan pada kabel sensor. Yang tindakan yang harus dilakukan adalah pastikan kabel sensor terpasang dengan longgar. Ganti oksigen sensor. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang oksigen sensor. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi rekan-rekan yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.